Selamat pagi, salam jumpa kembali bagi kita semua, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Hari ini Selasa 4 November 2025. Kita akan mendengarkan firman Tuhan renungan hari ini, namun mari lebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita tertulis dalam Mazmur pasal 68 ayat 21. Allah bagi kita adalah Allah yang menyelamatkan. Allah, Tuhanku, memberi keluputan dari maut. Debatanya kahatuodo debatatei, jala guru di Tuhan Jehovah do akahaluaon sian hamatean. Demikian firman Tuhan. Allah keselamatan kita, Yesus penyelamat kita. Demikian topik renungan ini yang mau mengatakan bahwasanya Allah adalah bagi kita sebagai Allah yang menyelamatkan. Allah Tuhan yang membebaskan kita dari maut. Ini mengingatkan kita bahwa keselamatan bukan berasal dari kekuatan atau usaha manusia, sehebat apapun dia, melainkan sepenuhnya dari Allah yang penuh kasih. Di tengah dunia yang penuh dengan berbagai pergumulan, penderitaan, bahkan mungkin juga ancaman kepada maut, baik secara jasmani maupun rohani, kita memiliki satu pengharapan yang pasti, yaitu bahwa Allah sendiri yang bertindak untuk menyelamatkan kita umatnya. Dia bukan Allah yang jauh dan tak peduli, tapi Allah yang hadir di tengah penderitaan dan senantiasa memberi jalan keluar bagi mereka yang berseru kepadanya. Keselamatan yang dimaksud dalam Mazmur ini bukan hanya berbicara tentang pertolongan sementara sifatnya, akan tetapi tentang penyelamatan yang sejati, yang kekal untuk selama-lamanya, yang mencapai puncaknya dalam karya Kristus yang mati di kayu salib. Ketika Yesus mati, ia menanggung akibat dosa manusia dan mengalahkan kuasa maut yang sejak semula menjerat kita. Melalui kematiannya, Allah menunjukkan kasih yang nyata, bahwa keselamatan itu bukan sekedar sebuah konsep teologis, melainkan tindakan nyata Allah yang datang mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ini bukti terbesar bahwa Allah benar-benar adalah Allah keselamatan kita. Jemaat Tuhan, namun karya Allah tidak berhenti pada kayu salib. Kebangkitan Kristus menjadi puncak kemenangan Allah atas maut dan dosa. Melalui kebangkitan itu, Allah menegaskan bahwa tidak ada satu kuasa pun yang dapat memisahkan kita dari kasih-Nya yang besar. Kematian tidak lagi menjadi akhir daripada perjalanan kehidupan kita, tapi pintu yang menuju kepada kehidupan yang baru, kehidupan yang kekal bersama dengan Dia. Setiap orang yang percaya kepada Kristus kini hidup dalam jaminan keselamatan yang tidak terguncangkan oleh keadaan apapun, oleh kuasa apapun. Sebab kuasa yang membangkitkan Kristus adalah kuasa yang sama yang bekerja di dalam diri kita sampai dengan hari ini. Ketika kita merenungkan nas ini, marilah kita membarui keyakinan bahwa kita hidup berada dalam tangan Allah yang menyelamatkan. Dalam setiap pergumulan, janganlah kita untuk berlari kepada kekuatan dunia ini atau kekuatan sendiri, tetapi bersandarlah kepada Dia yang telah memenangkan maut. Kristus yang mati dan bangkit adalah bukti kekal bahwa kasih Allah lebih kuat dari segala penderitaan yang kita alami. Maka biarlah iman kita semakin teguh, hati kita semakin dipenuhi dengan semua pengharapan dalam Dia, dan hidup kita menjadi kesaksian bahwa sungguh Allah adalah keselamatan kita. Yesus adalah penyelamat kita, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya di dalam hatinya. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang mengingatkan kami bahwasanya hanya Engkaulah satu-satunya penyelamat hidup kami. Engkau telah menyatakan diri-Mu dalam anak-Mu Yesus Kristus yang rela mati di kayu salib dan bahkan telah dibangkitkan dari kematian untuk memberikan kehidupan baru kepada kami. Kehidupan yang tidak akan tersentuh oleh berbagai kekuatan dunia,
tapi senantiasa dalam rangkulan kasih Allah, penuh kuasa dan damai sejahtera. Dalam Kristus kami telah berdoa dan bermohon kepadamu. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Shalom.